Informasi dari polemik ijazah Jokowi yang masih terus jadi sorotan publik. Di tengah sorotan, politisi Demokrat tiba-tiba melontarkan sindiran soal ada orang yang tidak mau tunjukkan ijazah aslinya dan membandingkannya dengan sikap berani Hakim MK Arsul Sani. Lalu adakah muatan politis di balik sindiran Partai Demokrat itu? Ada juga saya tahu yang bisa beli itu sertifikasi. Mungkin ada yang palsu lagi. Palsu. Ya kalau itu sih ijazah aja palsu ya, apalagi sertifikasi. Teman saya, Pak Menteri, Hakim MK dituduh ijazah palsu. Iya, sahabat baik saya Pak Arsul Sani. Tapi hebatnya dia tampil di depan tunjuk itu ijazahnya yang asli. Nggak kayak yang lain. Menanggapi sindiran Beni Kaharman dalam rapat balik DPR, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarif Hasan membantah jika Waketum Demokrat Beni Kaharman secara langsung menyindir Jokowi dalam kasus tudingan ijazah palsu. Menurut Syarif, pernyataan Beni merupakan bentuk fungsi dan tanggung jawabnya sebagai anggota DPR dari fraksi Demokrat. Sebagai kader Partai Demokrat yang berada di legislatif, apa yang disampaikan itu merupakan fungsi dan tanggung jawab sebagai seorang anggota DPR yang tentunya dari fraksi Partai Demokrat. Secara tidak langsung bukan Pak Jokowi, tetapi itulah apa yang disampaikan itu yang dilakukan oleh Pak Arsul Sani itu merupakan contoh apabila terjadi diskursus di masyarakat dan itu adalah merupakan hal yang terbaik untuk dilakukan. Drama polemik ijazah Jokowi seakan tak ada ujungnya. Selain para tersangka yakni Roy Suryo CS sudah berstatus cekal, ada pula kubu Di tengah sorotan publik soal kasus ijazah Jokowi, politisi Partai Demokrat melontarkan sindiran soal ada orang yang tidak mau tunjukkan ijazah aslinya dengan membandingkan sikap berani Hakim MK Arsul Sani. Lalu adakah muatan politis di balik sindiran Partai Demokrat ini meski tak menyebut siapa sosok yang dimaksud? Kita bahas bersama anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarif Hasan. Selamat sore Pak Syarif. Selamat sore Mbak, sehat Mbak? Sehat. Ada juga relawan Jokowi dari Projo, Freddy Damanik. Bang Freddy, selamat sore. Selamat sore Mbak Agri. Ya, ada juga analis politik Adi Praitno. Mas Adi, selamat sore. Sore Adre. Ya, saya mau ke Pak Syarif dulu nih, yang lagi hangat-hangatnya Partai Demokrat dibicarakan karena Pak Beni ini menyenggol-nyenggol soal ijazah palsu begitu. Nah kalau gitu pertanyaannya, jadi Pak Syarif sampai sekarang Anda sempat nggak sih nanya Pak Beni kenapa di rapat balik DPR tiba-tiba menyinggung ijazah palsu? Iya, saya pikir tidak perlu ada suatu klarifikasi dari Pak Beni karena Pak Beni sudah menjalankan tugasnya dalam bentuk check and balance sebagai seorang anggota DPR tentang bagaimana ke depan bangsa ini. Dan social control, check and balance itu bukan hanya sesuatu yang terjadi dalam di rapat-rapat tentang hal-hal yang
menyangkut legislasi, tetapi juga menyangkut diskursus yang ada di masyarakat. Nah, kaitannya apa ini antara check and balance ini dengan ijazah palsu dan kemudian Pak Beni ini berbicaranya pada saat rapat di DPR? Ya, ini Pak Beni kan memberikan contoh ya bagaimana harus menyelesaikan sesuatu yang sangat menjadi diskursus di masyarakat, dan saya pikir itu adalah salah satu masukan yang bagus, ya kan, bagaimana agar bangsa kita ini ke depan yang lebih bagus. Nah, tentu juga rakyat ingin menunggu sikap anggota legislatif di dalam hal ini. Nah, kebetulan Pak Beni dari fraksi Partai Demokrat ya menyikapi itu, bahwa memang juga masyarakat, di mana Pak Beni merupakan representasi daripada rakyat, juga akan menyuarakan itu. Jadi saya pikir itu sesuatu hal yang memang sudah menurut hemat kami ya sesuatu yang bagus. Oke, sesuatu yang bagus. Pak Syarif, kalau gitu pertanyaan selanjutnya ini ditujukan buat siapa sih? Dan ini sebenarnya bagi yang merasa bagi yang merasa tentu menjadi bahan untuk introspeksi bahwa memang mungkin ini yang solusi yang terbaik. Oke, kalau gitu bagi yang merasa, kalau kata Pak Syarif bilang kalau dari Bang Freddy sendiri yang merupakan pendukungnya Pak Jokowi, ini merasa nggak sih tersinggung dengan pernyataannya Pak Beni? Bang Freddy. Ya, terima kasih. Bukan masalah merasa tidak merasa. Halo? Lanjutkan, Bang. Saya? Iya, gimana, Mas Freddy? Ya, bukan masalah merasa tidak merasa, tapi publik sudah tahulah siapa yang dimaksud, kan begitu. Termasuk kehadiran saya di sini kan begitu. Sebut saja memang itu untuk menyinggung lah, katakan ijazah Pak Jokowi yang sekarang sedang memang rame di publik. Nah, makanya kita hadir di diskusi ini kan begitu. Cuman yang perlu saya sampaikan adalah sebetulnya begitu banyak masyarakat yang mengomentari, menanggapi tentang kasus atau isu ijazah palsu ini kan. Tokoh-tokoh juga begitu banyak. Tapi sebetulnya yang kami sayangkan adalah sekaliber Beni Kaharman, sekaliber Pak Syarif Hasan gitu loh. Kenapa? Yang begitu paham tentang sistem kenegaraan kita gitu loh. Jadi saya langsung saja, apa sih bedanya antara isu ijazah atau kasus ijazah Pak Jokowi dengan Asrul Sani? Ya sangat banyak sekali. Yang pertama, ini yang paling utama nih. Jadi Asrul Sani tidak ada orang-orang seperti Roy Suryo dan kawan-kawan ini yang konsisten membenci Pak Jokowi, sangat konsisten, ya, sampai mencari tempat KKN, ya, meributi satu kampung, mencari tempat pemakaman leluhur, ya, dan lain-lain. Ya, jadi tidak ada sekonsisten ini. Saya nggak tahu nih, Pak Beni dan Pak Syarif ini masuk aliansi para pembenci ini, saya nggak tahu. Apakah karena itu memberikan komen seperti itu? Saya nggak tahu. Oh, jadi maksudnya Bang Freddy di sini menuduh dari Partai Demokrat, jangan-jangan ini kemudian mendukung Pak Roy atau gimana gitu, Mas Roy? Saya tidak menuduh. Saya mengatakan di Asrul Sani tidak ada orang-orang konsisten pembenci Jokowi yang terus-menerus membenci dan mencari kesalahan. Saya tidak tahu Pak Beni dan Pak Syarif ini berada di aliansi pembenci itu atau tidak. Kita tanyain kalau gitu Pak Syarif. Pak Syarif katanya ada di aliansi ini. Ada di aliansi mana? Membela yang siapa ini, Pak Syarif? Kami membela yang benar dan tentunya berseberangan dengan yang salah, ya kan? Yang benar mana, yang salah mana tuh Pak Syarif? Nah, itu lebih bagus kami pikir, ya, seperti yang disampaikan, kalau memang jalan yang seperti yang sudah ditempuh oleh Pak Asrul Sani tidak bisa ditempuh, sebaiknya tentunya pengadilan lah yang akan menentukan itu, ya kan, supaya apa? Supaya rakyat ini tidak
disuguhi suatu isu yang tidak berkesudahan, dan ini tentu merugikan kita, merugikan Pak Jokowi juga secara pribadi sebagai presiden. Tentu kita harus hargai itu. Jadi harapan kami masalah ini cepat berakhir. Dan salah satunya caranya adalah tergantung dari mereka yang terlibat, baik yang dituduh memiliki ijazah palsu, ya kan, ataupun ijazah asli. Tentunya yang paling berkepentingan itu, apalagi sebagai seorang pejabat publik, mantan pejabat publik yang kita segani, ya kan, tentunya kita harus menghargai itu semua. Dan kita rakyat menunggu-nunggu semua itu, ya kan. Rakyat tidak diharapkan untuk menyaksikan sesuatu karena sudah terlalu lama gitu ya, tidak maksudnya Pak Syarif ya. Oke, kalau gitu saya mau Ya. nanya ke Mas Adi. Mas Adi, sebenarnya Anda melihat sendiri ini ada unsur muatan politisnya nggak sih ketika politisi dari Partai Demokrat, Pak Beni, dalam rapat bersama dengan, sebenarnya nggak ada kaitan ini dengan guru, begitu tiba-tiba sindir ijazah palsu? Dua hal, Audrey. Pertama, ini kali yang kedua sebenarnya di mana Partai Demokrat itu dikait-kaitkan, ditafsir-tafsirkan, dan dicocok-cocok logikan terkait dengan soal kontroversi terkait dengan ijazahnya Pak Jokowi. Beberapa waktu yang lalu, Pak Jokowi kan memberikan satu statement bahwa gerakan yang mencoba untuk menyebut bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu kan, misalnya itu dibackingi oleh orang besar. Di situ kemudian muncul kan statement dari kawan-kawan Demokrat dan meminta kira-kira siapa yang disebut dengan orang besar. Ini kali kedua ketika Pak Beni mengatakan terkait dengan ada orang lain yang tidak menunjukkan ijazahnya, tidak seperti Pak Arsul, Hakim MK yang kemudian sebenarnya melesaikan semua persoalan-persoalan yang terkait dengan ijazah. Jadi ini yang korespondensi historis jilid kedua sebenarnya, karena persoalan ijazah itu sekali lagi dikaitkan dengan Demokrat. Yang kedua ya tentu ada muatan politiknya. Muatan politiknya adalah supaya persoalan ini cepat selesai. Salah satunya adalah dengan cara mencontoh apa yang dilakukan oleh Pak Arsul Sani yang beberapa waktu yang lalu ada juga di medsos dan di netizen yang menuduh bahwa ijazah beliau itu misalnya tidak benar, palsu. Tapi kan Pak Arsul secara terbuka menunjukkan ke publik dan semuanya clear. Pak Arsul juga tidak mempersoalkan dan tidak membawa ini ke ranah publik, apalagi membawa ini ke persoalan-persoalan hukum. Saya kira itulah yang saya kira kemudian dibaca oleh publik muatan politiknya. Tapi memang Audrey, setiap anggota dewan, setiap politisi misalnya, memang harus kita pasti punya concern dan pesan-pesan politik tertentu yang terkait dengan isi yang disampaikan. Bagi saya apa yang disampaikan oleh Pak Beni ini tentu dalam banyak hal kalau kita membaca konteksnya pastinya bicara tentang bagaimana konteks terkait Dan dengan Mas Adi, kalau gitu tapi Anda melihatnya apakah ini semakin menguatkan bahwa memang jangan-jangan ada orang yang berada di balik skenario ini nih? Ya, kalau dugaan-dugaan itu kan disampaikan langsung oleh Pak Jokowi. Bung Freddy kan juga berulang kali juga secara terbuka menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh penggugat ijazah Pak Jokowi itu tidak lahir dalam ruang hampa, tapi diorkestrasi, ada yang kemudian sedang menggerakkan tujuannya adalah untuk mendowngrade dan seterusnya. Jadi hal-hal yang semacam ini sebenarnya semakin mempertebal bahwa persoalan ijazah itu adalah sesuatu yang sebenarnya ada desain dan seterusnya dan seterusnya. Itu kalau menurut pandangan kubunya Pak Jokowi. Soal ada desain itu Bang Freddy, kalau kita lihat belakangan ini kan ternyata orang-orang di lingkaran Pak Demokrat ini seperti misalnya Mas Denny Indrayana, ada Pak Amir juga ternyata ini membantu begitu ya di balik dari kasus Mas Roy yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nah sekarang ada lagi pernyataan Pak Beni di DPR begitu. Nah pertanyaan berikutnya adalah ini apakah Anda melihat kasus ini jangan-jangan nih sangat kuat unsur politisnya dan benar ada orang besar di balik ini? Ya, jadi memang sejak awal saya mengatakan memang kasus ini ada dua hal. Satu, memang kasus hukum harus diselesaikan secara hukum. Ya, juga memang politis ya. Kalau politis memang juga akan diselesaikan secara politis. Ya, seperti ini narasi-narasi yang dibangun seperti ini. Maka kami selaku pendukung Pak Jokowi juga akan membangun kontra-kontra narasi. Untungnya apa kalau ada benar ada unsur politis, Bang? Ya tentu kan seperti tadi dikatakan oleh Mas Adi. Kan ini kan kepentingannya mendowngrade. Ya, per hari ini, ya per kemarin Burhanuddin Muhtadi
ya indikator politik itu 83% loh. Masyarakat Indonesia ini masih menyukai Pak Jokowi. Dan itu modal sangat besar untuk 2029. Ya tadi teman-teman yang disebutkan tadi itu, Hus juga kemarin isu Hus hadir juga untuk menyerang. Jadi memang konsisten, tapi saya sekali lagi tidak menuduh apakah Pak Syarif dan kawan-kawan ini berada di aliansi pembenci Jokowi itu. Silakan saja. Oke, ya, Pak. Ini politik. Gimana tuh Pak Syarif? Katanya bilang ada yang berusaha untuk mendowngrade nih citra Pak Jokowi. Kami tidak pernah memikirkan sejauh itu. Bahkan sebaliknya, berdasarkan historis, justru kami yang sering menjadi korban daripada kebijakan-kebijakan pemerintahan yang lalu. Kami pernah pemerintahan Pak Jokowi maksudnya nih. Kami pernah dibegal, ya. Dan itu yang membegal kami itu ada orang ring satunya Pak Presiden pada saat itu. Dan kami berkeyakinan apa yang dilakukan oleh KSP pada saat itu tidak mungkin tanpa sepengetahuan Presiden. Maaf. Okay. Ya. Dan itu juga kami menyadari itu. Dan terus terang saja, ya, kami dalam jangan-jangan ini ada aroma dendam politik, Pak Syarif? Tidak pernah berpolitik balas dendam. Kami menghormati, ya kan? Dan alhamdulillah kami bisa selamat. Sekali lagi kami katakan kami selamat. Oke. Dan kami tetap berpolitik santun. Pak Syarif. Kami bukan, ya. Bagaimana Mbak? Iya, tapi kan apakah ini jangan-jangan orang menduga-duga jangan-jangan ada unsur dendam politik nih, apalagi dengan masuknya tadi ya Mas Indrayana. Kami tidak pernah dendam, justru itu kami mengatakan silahkan disudahi. Kami hanya menginginkan agar persoalan ini bisa berakhir, jangan sampai tidak berkesudahan dan itu merugikan masyarakat tentunya. Kami hanya menginginkan itu dan kami memberikan mendukung salah satu solusi. Solusinya adalah meniru apa yang disampaikan oleh Astro tadi. Oke, tuh Bang katanya. Atau kalau tidak, ya. Iya. Atau kalau tidak, ya kan? Ya, tentu secepatnya menyangkut masalah diselesaikan di pengadilan juga bersalah satu opsi yang terbaik. Jadi sekali lagi, ya, kami sebagai partai yang pernah dibegal juga sangat. Ya. Oke, berkaitan dengan tadi ada lebih dari 2 kali nih, atau 2 kali tadi Pak Syarif mengatakan soal mengungkit lagi masalah lama soal Partai Andra yang pernah dibegal di zaman pada saat Presiden Jokowi. Kalau gitu Bang Fendi singkat aja, apakah ini Anda juga melihat ada roman-romannya, jangan-jangan ada apa nih, ada dendam di balik ini atau gimana? Ya, jadi ini bukan masalah dendam, dari politik itu ya memang bukan hitam putih, tetapi lebih kepada 2029 tentunya yang saya sampaikan tadi. Ya, lebih kepada 2029. Masih lama 2029 yang artinya apa, Bang? Iya, masih lama. Justru itu mulai sekarang di downgrade terus dan itulah justru yang disampaikan oleh Pak Syarif tadi menunjukkan bahwa memang ya posisi politik Partai Demokrat ya dengan Pak Jokowi memang sejak dulu beliau menggambarkan memang tarik ulur ada baik, ada buluk dan tapi kalau ijazah ini saya melihatnya memang konteksnya kalau secara politik memang untuk 2020. Oke, kalau gitu ada dugaan, ada konteksnya ini di 2029 padahal masih lama. Mas Adi, singkat aja, emang ada benar kaitannya dengan 2029? Ada apa sih di 2029? Memang argumen itu selalu diamplifikasi oleh para pendukung Pak Jokowi. Ini adalah semacam operasi politik untuk merusak reputasi Jokowi yang dinilai masih punya pengaruh dalam politik. Tapi Audrey, satu hal ya. Jadi pernyataan politisi Demokrat Pak Beni itu sepertinya kan kalau kita mau jujur bebas sebenarnya untuk mengomentari sesuatu yang saat ini sedang viral dan sedang happening supaya semua persoalan ini selesai dan tuntas. Tapi kan ada efek sampingnya ketika Pak Beni menyatakan itu ya para relawan politik seperti Projo ini menganggap ini jangan-jangan ini mau ikut campur, ikut terlibat atau ikut bagaimana memberikan komentar-komentar. Maka tadi Bung Freddy itu mengatakan
Jangan-jangan ini Bang Syarif, Partai Demokrat, Bang Benny berada di pihak mana nih? Nah, kira-kira begitu, Audrey. Oke. Padahal bagi saya banyak sekali politisi yang bicara tentang Baik. kisruhan ijazah ini yang sebenarnya hanya ingin bagaimana persoalan itu selesai tuntas dan secepatnya. Sudah kita tangkap kalau gitu. Terima kasih Mas Adi, Pak Syarif, terima kasih Bang Freddy, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Mas. Tetap bersama kami di Kompas Petang, kami masih punya pembahasan lainnya.